Tak terasa 1 tahun sudah berlalu pasca perceraian Andreas dan Kinara. Sekarang penampilan Kinara benar-benar berubah total. Tak ada lagi jerawat, tak ada lagi komedo maupun wajah kusam. Kinara yang sekarang adalah janda muda dengan sejuta pesona. Tubuh ramping bak gitar Spanyol, dada kencang dan bokong sintal. Banyak para pelanggan Kinara yang menyukainya, begitu juga dengan teman-teman satu tempat kerjanya. Meski status janda melekat pada Kinara tak membuat orang-orang mencerca dirinya. Di mata mereka Kinara adalah sosok janda yang berkelas, anggun, baik hati dan lembut. Bahkan, banyak pria lajang atau anak-anak SMA yang mampir ke toko bunga hanya untuk menggoda dan melihat Kinara. Tak jarang Kinara merona malu karena hidupnya sekarang dipenuhi pujian dan sanjungan. Banyak orang-orang baik di sekitarnya yang mendukung Kinara. Seolah semua doa Kinara dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tak ada lagi tangisan dan kesedihan, karena semua itu telah terganti dengan kebahagiaan dan senyuman tulus. Di saat toko sedang sepi, Kinara menyusui Vino di dalam toko. Bocah kecil itu semakin hari semakin tampan dan pintar. Dia sudah bisa berjalan meski masih terlatih-tatih. Bahkan, Vino sudah bisa memanggil Kinara dengan sebutan Mama. Anak Mama makin hari makin tampan aja, bikin gemas tahu, gak? Kinara mencubit pelan pipi gembul Vino membuat bocah kecil itu langsung menggenggam jari Kinara. Elbu Anin duduk di samping Kinara sibuk menonton acara gosip. Sudah menjadi kebiasaannya yang suka menonton info selebritis. Namun, kali ini baik Kinara dan Ibu Anin sama-sama terkejut melihat berita di televisi. Bukankah itu mantan suamimu, Nara? Dia akan bertunangan dengan kakak tirimu 1 minggu lagi, ujar Ibu Anin terkejut. Kinara tersenyum getir melihat berita itu. Dirinya tak menyangka Andreas masih saja berhubungan dengan kakaknya Aluna. Biarkan saja, Ma, mungkin itu yang selama ini diinginkan, Kak Andreas. Semoga dia bahagia hidup dengan wanita yang dia cintai. Balas Kinara lembut memasang senyum palsu. Kinara sudah diangkat menjadi anak oleh Ibu Anin. Panggilan mereka pun berubah. Kinara memanggil Ibu Anin dengan panggilan Mama. Meski bagaimanapun, perasaan tak dapat dibohongi. Masih ada rasa untuk Andreas, namun, setiap saat Kinara mencoba menepis rasa tersebut. Tapi tidaklah, sayang. Lihatlah raut wajah Andreas yang terlihat seperti biasa saja, sedangkan di pelakor ulung itu terlihat berbinar. Bahkan, Andreas terlihat acuh tak acuh saat diwawancarai. Petik 2. Jiwa julid Ibu Anin meronta-ronta. Melihat bagaimana reaksi Andreas dan Aluna membuat ide jahil di kepalanya muncul. Nara, bagaimana kalau kita pergi menghadiri acara tunangan mereka? Sekalian bertemu dengan orang-orang tak bermoral yang telah mencampakkan kamu itu. Bujuk Elbu Anin. Membuat Kinara menggelengkan kepalanya. Buat apa, Ma? Tidak ada gunanya juga bertemu dengan mereka lagi. Ada dan tiada aku mereka juga tidak peduli. Jadi, sudah cukup aku menyakiti dirimu sendiri di masa lalu dengan harapan mereka melirik ke arahku. Sekarang aku tidak mau lagi. Kinara menolak ajakan Ibu Anin secara halus. Namun, bukan Ibu Anin namanya kalau tak berhasil membujuk Kinara. Wanita janda itu sangat ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat pada Kinara. Ayolah, Nara, ini juga bukan hanya tentang kamu. Tapi, Mama juga mau ke sana karena ingin bertemu dengan teman-teman sosialita Mama yang sudah terpisah lama. Sekalian Mama kenalkan kamu pada mereka kalau kamu anak Mama. Berbagai bujuk rayu Ibu Anin membuat Kinara mau tak mau menyetujui ajakan Ibu Anin. Bagaimanapun peran Ibu Anin dalam setahun ini sangatlah besar. Dia berhasil merubah penampilan Kinara menjadi anggun dan sangat cantik. Hanya saja terkadang sifat polos Kinara yang sudah mendarah daging. Baiklah, Ma, aku ikut Mama aja. Balas Kinara pasrah membuat Ibu Anin tersenyum senang. Seringai licik terpasang di wajahnya. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita janda itu. Lihat saja kalian semua, akan aku pastikan kalian menyesali perbuatan kalian. Kinara yang dulu kalian campakkan telah aku ubah menjadi berlian tak ternilai. Hanya orang-orang yang tulus bisa memilikinya. Karena sekarang akulah tameng Kinara, batin Ibu Anin tersenyum penuh arti. Setelah Vino terlelap, Kinara memberikannya pada Ibu Anin. Kinara keluar untuk memeriksa bunga-bunganya lagi. Kinara menoleh ke arah seorang wanita tua memakai pakaian serba mahal sedang mencoba mendiamkan sosok bayi mungil dalam gendongannya. Diam ya, sayang.
Oma belikan bunga dulu, setelah itu kita langsung pulang. Ujar wanita tua itu lembut. Oek, oek. Namun, bayi itu semakin menangis membuat Kinara mendekat ke arah mereka. Apa jangan-jangan bayinya haus, Nyonya? Tanya Kinara penasaran melihat wajah bayi itu yang sudah memerah karena menangis. Lia, nak, tapi, dia tidak bisa minum susu botol. Karena alergi. Emang ibunya kemana, Nyonya? Tanya Kinara kasihan. Ibunya telah meninggal setelah melahirkannya, nak. Jawab wanita tua itu dengan raut wajah sedih. Kinara yang melihatnya pun merasa iba. Kalau boleh saya bantu, saya bisa memberikan ASI untuk cucu, Nyonya. Karena saya juga punya anak yang masih dalam menyusui. Tawar Kinara lembut dengan senyuman tulus terpasang di wajahnya. Wanita tua itu tersenyum senang mendengarkan tawaran Kinara. Dia tak menyangka ada gadis sebaik Kinara. Terima kasih, nak. Tapi, semoga saja cucu saya mau. Karena sudah sangat banyak elbu susu yang ditolaknya. Jelas wanita tua itu setelah memberikan cucunya pada Kinara. Saya coba dulu ya, Nyonya. Semoga saja ASI saya diterima. Balas Kinara tersenyum manis. Kinara mengajak wanita tua itu ke halaman belakang karena di sana sepi. Kinara mulai menyusui bayi mungil itu. Syukurlah, akhirnya dia mau menyusu juga. Terima kasih banyak, nak. Wanita tua itu tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya ketika melihat cucu tersayangnya menyedot rakus dada Kinara. Hehe, dia benar-benar kehausan. Rasanya ngilu gimana gitu. Kinara mengeluarkan sisi polosnya dengan wajah yang dibuat geli. Wanita tua itu terkekeh kecil melihat pipi Kinara yang merona. Sepertinya gadis ini cocok menjadi ibu sambung cucuku. Tapi, apa dia sudah menikah? Ya. Batin wanita tua itu penasaran. Semenjak hari itu, wanita tua tersebut kerap kali membawa cucunya untuk menyusun pada Kinara. Dengan senang hati Kinara memberikan ASI pada bayi mungil yang cantik itu. Terlebih lagi Vino yang sangat menyukai bayi mungil tersebut. Kerap kali Vino menciumi pipi bayi gembul bayi tersebut. Seperti sekarang, Vino sedang bermain dengan bayi mungil itu yang bernama Elisa. Mama, Ma. Vino hanya bisa memanggil Mama dan begitu juga dengan Ibu Anin. Vino memanggilnya dengan sebutan Oma, hanya saja bocah yang beranjak 2 tahun itu masih mempunyai keterbatasan saat berbicara. Lia, sayang, Dede L-nya lagi tidur. Kinara berkata pelan seraya mengusap pipi gembul baby Elisa. Wanita tua itu bernama Nyonya Miranda, seorang wanita kaya raya di kota Jakarta. Nyonya Miranda mengenal baik Ibu Anin, karena mereka termasuk satu grup sosialita. Sudah tidur ya, Nara? Nyonya Miranda mengambil alih gendongan cucunya itu. Sudah, Nyonya. Berapa kali saya bilang, Nara? Jangan panggil saya Nyonya, tapi, panggil saja Mami. Karena bagaimanapun saya sudah menganggap kamu ibu susu Elisa. Jelas Nyonya Miranda cemberut. Hehe, belum terbiasa, Mami. Balas Kinara tersenyum polos membuat Nyonya Miranda langsung mengusap puncak kepala Kinara. Nyonya Miranda merasa bahagia saat mengetahui Kinara seorang janda muda. Wanita tua itu sudah mengetahui seluk-beluk tentang kehidupan Kinara. Itu semua karena Ibu Anin yang mempunyai mulut lemes. Ya sudah, kami pulang dulu ya, Nara. Terima kasih sudah menyusui baby L selama 4 hari ini. Nyonya Miranda tersenyum tulus ke arah Kinara yang juga memasang senyuman manis. Sama-sama, Mami. Tidak perlu sungkan, akhir-akhir ini dada aku juga sering nyeri karena Vino yang sudah jarang minum ASI semenjak dia sudah bisa berjalan. Keluh Kinara yang melihat Vino sedang asik bermain robot di lantai. Nyonya Miranda dan Ibu Anin yang mendengarnya pun terkekeh kecil. Makanya, cepetan cari papa baru untuk Vino. Biar ada yang bisa bantu mengurangi susumu setiap malam. Goda Ibu Anin membuat Nyonya Miranda tersenyum penuh arti. Mana ada laki-laki yang mau sama janda anak satu seperti aku, Mami. Gumam Kinara pelan membuat Bu Anin dan Nyonya saling bertatapan. Tak lama setelahnya Nyonya Miranda tersenyum. Hari ini merupakan hari kelima baby Elisa menyusu pada Kinara, namun, sudah 2 jam Kinara menunggu. Nyonya Miranda tak menunjukkan batang hidungnya. Apa hari ini, Mami sibuk? Ya. Tumbenan baby L tidak sampai ke sini. Gumam Kinara seraya terus menyirami bunga-bunga di tokonya. Di tengah-tengah aktivitasnya, suara lonceng masuk membuat Kinara membalikkan badannya. Selamat datang.
Kinara terpaku melihat sosok pria tampan bertubuh tegak bak seorang atlet sedang menggendong bayi mungil. Tentunya Kinara mengenal pasti siapa sosok bayi mungil itu. Baby L, gumam Kinara langsung mendekati pria tampan itu. Seolah mempunyai magnet tersendiri. Baby L yang melihat Kinara langsung merentangkan tangannya seolah minta digendong. Sepertinya dia haus, Tuan. Apa boleh saya menyusuinya? Tanya Kinara polos membuat pria tampan itu menganggukkan kepalanya. Tanpa banyak berbicara Kinara segera mengambil alih Baby L, janda muda itu menyeret kakinya ke halaman belakang. Begitu juga pria tampan itu yang tanpa sadar mengikuti Kinara. Namun, matanya terkejut saat melihat Kinara membuka kancing bajunya guna memberikan ASI pada Baby L. Buru-buru pria itu berbalik arah tak ingin melihat sesuatu yang mampu membuat hasratnya timbul. Warnanya pink, gumam pria itu tanpa sadar menelan ludahnya kasar. Di saat Kinara sedang menyusui Baby L, gadis polos itu teringat akan sosok pria tampan tadi. Dia seperti mengenal pria tampan itu. Sepertinya aku pernah bertemu dengan pria itu. Tapi, di mana? Ya. Gumam Kinara seraya menatap Baby L yang sedang menyedot rakus sumber air milik Kinara. Sedangkan di sisi lain, pria tampan itu mengernyitkan dahinya ketika melihat sosok anak kecil yang sedang berjalan terlatih-tatih. Mama, Mama. Bocah kecil itu menghampiri pria tampan itu lalu berdiri menatap polos pria tersebut. Halo, boy. Siapa nama kamu Hem? Tanya pria tampan itu ramah mengusap pipi gembul bocah tersebut yang tak lain adalah Vino. No, Vino. Balas bocah itu cadel membuat pria tampan itu merasa gemas. Vino segera mengalungkan kedua tangannya ke leher pria tampan itu seolah minta digendong. Dengan senang hati pria itu menggendong bocah laki-laki itu. Mereka berdua bermain mobil-mobilan di bawah pohon rindang dekat dengan halaman belakang. Suara gelak tawa Vino membuat Kinara yang baru saja menyusui Baby L merasa heran. Gadis cantik itu segera menyeret kakinya menuju Vino dan pria asing itu. Papa. Vino tersenyum polos menunjukkan deretan giginya yang baru saja tumbuh. Dek. Kinara yang baru sampai terkejut mendengar Vino memanggil pria asing itu dengan panggilan Papa. Sayang. Kinara segera memanggil Vino yang sedang bermanja-manja dengan pria itu. Mohon maaf, Tuan. Anak saya masih kecil. Dia belum. Tidak apa-apa. Aku menyukainya. Dia sangat lucu. Pria tampan itu segera menyela membuat Kinara tersenyum lega. Anda siapanya Baby L? Tanya Kinara polos. Dia anakku. Jawab pria tampan itu menatap lekat wajah putri kecilnya yang tampak begitu nyaman dalam gendongan Kinara. Saya turut berduka. Kinara teringat tentang cerita Nyonya Miranda yang mengatakan mamanya Baby L meninggal pasca melahirkan. Tidak apa-apa dan terima kasih karena sudah menjadi ibu susu anakku. Ujar pria tampan itu bangkit berdiri seraya menggendong Vino yang sepertinya tak mau lepas dari gendongan pria tampan itu. Sama-sama, kenapa Nyonya Miranda tidak datang? Tanya Kinara penasaran membuat pria tampan itu menggaruk pipinya yang tak gatal. Pria tampan itu teringat kembali kejadian tadi pagi di mana dirinya mau berangkat bekerja. Namun, ibunya itu pura-pura sakit dan menyuruhnya tidak bekerja. Bahkan, mamanya itu menyuruhnya membawa Baby L untuk menemui Kinara agar Baby L minum ASI. Sepertinya mama berniat menjodohkanku dengan janda muda ini, batin pria tampan itu. Mami lagi ada pertemuan penting dengan teman-temannya, makanya dia menyuruhku untuk membawa Elisa ke sini. Bohong pria tampan itu. Tidak mungkin aku jujur dan mengatakan kalau mami menyuruhku PDKT dengannya, bukan? Itu akan terdengar aneh, batin pria tampan itu. Perkenalkan, namaku Dirga Sagara. Nama saya Kinara. Kinara dan Dirga berjabat tangan. Keduanya pun mengobrol ringan meski terkadang mereka lebih banyak diam. Itu semua disebabkan oleh sikap Dirga yang kaku dan dingin, sedangkan Kinara polos dan pendiam. Berbeda dengan kehidupan Kinara yang semakin membaik pasca perceraiannya dengan Andreas. Andreas malah hidup dalam kehampaan, seolah kekosongan mengisi hari-harinya. Pria tampan itu tak merasakan gairah. Biasanya, dia akan merasa kesal atau kadang marah di saat Kinara masih tinggal satu atap dengannya. Namun, sekarang tidak ada lagi. Biasanya Kinara akan memijat kaki dan tubuhnya meski terkadang Andreas menolak. Akan tetapi, Kinara tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Andreas. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa hatiku terasa kosong setelah kepergian Kinara? Andreas mengusap wajahnya frustasi lalu menghempaskan dokumen yang berada di atas meja kerjanya. Ceklek, sayang.